Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu. Perkenalkan nama saya Galus Daningrum. NT saya 20090381. Saya di kelas Hotel Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan maupun membahas terkait dengan makalah yang telah saya susun dengan judul analisis permasalahan di wilayah airset maupun sisi udara Bandara Udara Internasional Adi Sumarmo Surakarta. Kemudian di sini saya mengangkat beberapa materi dan ingin membahas diantaranya untuk materi yang pertama ada latar belakang, materi kedua rumusan masalah, materi ketiga tujuan penelitian, materi keempat pembahasan, dan materi terakhir di sini ada penutup. Langsung saja ke materi yang pertama, di sini ada latar belakang, yakni yang melatar belakangi saya mengambil terkait dengan permasalahan ini. Untuk sekarang ini, transportasi udara memiliki peranan penting sebagai sarana prasarana penghubung wilayah yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan waktu yang relatif lebih singkat dan cepat dibandingkan dengan menggunakan moda transportasi yang lainnya. Dengan adanya perkembangan transportasi udara, maka dibutuhkannya peningkatan kapasitas pelayanan demi menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan. Nah, demi menunjang keselamatan penerbangan yang menciptakan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan rasa kepercayaan kepada customer maupun pengguna jasa, maka diperlukannya struktur organisasi yang baik dan terarah, serta memiliki unit yang terkoordinasi. Di mana salah satunya yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan penerbangan adalah unit AMC atau Apron Movement Control, di mana tugas dan tanggung jawabnya berkaitan langsung dengan pesawat udara. AMC ini sendiri memiliki peran yang sangat besar, yaitu mengatur dan mengawasi segala sesuatu pergerakan yang berada di wilayah sisi udara apron. Salah satunya yakni berkaitan dengan kebersihan di wilayah apron. Nah, di sini permasalahan yang saya temukan atau yang ingin saya bahas yakni masih ditemukannya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan FOD. Nah, permasalahan ini saya ambil dari di area apron pada saat penerbangan haji ataupun penerbangan unscheduled dan juga terdapat pada penerbangan reguler di Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Surakarta. Permasalahannya yakni seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yakni masih terdapat atau ditemukannya FOD, Foreign Object Debris, seperti contohnya seperti kerikil, tisu, sampah plastik, sampah bekas makanan, tutup roda koper, maupun murbaut, serta tumpahan oli atau bahan bakar maupun bahan pelumas lainnya. Yang tentunya, jika hal itu dibiarkan dan tidak segera ditangani menggunakan penanganan yang tepat, tentu saja akan mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan yang sangat memiliki faktor yang sangat besar. Oleh karena itu, penting adanya perhatian khusus terhadap permasalahan ini yang berada di wilayah apron. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya sebutkan tadi, maka saya ingin mengangkat terkait dengan judul analisis permasalahan yang terjadi di wilayah sisi udara Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Surakarta. Untuk materi yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Di sini saya memiliki dua rumusan masalah untuk judul saya analisis permasalahan tadi. Untuk yang pertama, apa permasalahan yang terjadi di wilayah airset maupun sisi udara di Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Surakarta? Untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanganan permasalahan yang ada di wilayah airset di Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Surakarta? Masuk untuk materi yang ketiga, yakni tujuan makalah. Di sini ada dua tujuan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui terkait permasalahan apa sih yang menjadi permasalahan di wilayah airset sisi udara Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Surakarta. Untuk yang kedua, yakni
Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam proses penanganan terhadap kendala maupun masalah yang ada di wilayah sisi udara Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Surakarta. Kemudian untuk materi yang keempat di sini ada pembahasan. Yang pertama deskripsi masalah. Untuk permasalahan yang kerap terjadi di Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta, khususnya di wilayah Epren, yakni masih ditemukannya beberapa permasalahan. Antara lain yang saya ambil salah satunya FOD ataupun Foreign Object Debris. FOD ini saya temukan di saat penerbangan haji and schedule maupun penerbangan reguler. FOD ini sendiri merupakan benda asing yang tidak memiliki manfaat maupun tidak dipergunakan lagi di wilayah Epren. Antara lain FOD yang saya temukan ada sampah plastik, sampah bekas makanan, tisu, tutup roda koper. Ini banyak banget saya temukan pada saat penerbangan haji. Terus ada murbaut. Ini biasanya saya temukan jika ada perbaikan-perbaikan dari pesawat sendiri maupun yang lain-lainnya. Terus saya juga menemukan terdapat tumpahan oli maupun bahan pelumas di wilayah Epren. Yang kedua di sini ada FOD seperti yang sudah saya singgung tadi. Menurut RSET Safety Manual Foreign Object Debris atau Damage atau FOD merupakan terminologi umum yang mencakup seluruh objek lepas yang mengancam atau dapat menyebabkan bahaya terhadap keselamatan pesawat udara sehingga tidak bisa dibiarkan berada di area manapun. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk meminimalisir risiko kerusakan pesawat akibat FOD atau Foreign Object Debris. Setiap FOD harus disingkirkan dan dibuang secara benar setelah ditemukan. Kemudian di sini ada upaya. Di sini upayanya dalam penanganan Foreign Object Debris maupun FOD ini sendiri, pihak petugas Apron Movement Control, pihak airlines, pihak ground handling, dan pihak facilities, tak lupa rangkaian dari stakeholder lainnya yang menjalin kerjasama dan saling melakukan koordinasi dalam melakukan antisipasi adanya FOD ini sendiri. Airlines Operation atau Ground Handling Operation harus memastikan diterapkannya pemeriksaan FOD sebelum ada pergerakan pesawat. Sebelum ada pergerakan pesawat atau proses pemberian pelayanan, maka solusi upaya yang akan dilakukan dari adanya Foreign Object Debris ini adalah dengan menjaga kebersihan, mengajak seluruh petugas manapun maupun unit yang berada di wilayah RSET untuk senantiasa memperhatikan terkait kebersihan apron dari adanya FOD dan juga rutin untuk melakukan inspeksi harian. Nah, jadi menurut observasi saya turun langsung ke lapangan, jadi upayanya ini dilakukan dengan kita menjalin ataupun mengajak seluruh rangkaian stakeholder untuk menjalin kerjasama maupun dalam arti untuk saling bahu-membahu mengingatkan untuk senantiasa menjaga kebersihan di wilayah apron. Dari hal kecil kerikil sampai hal besar maupun gangguan dari hewan liar dan sebagainya. Dan saat akan melakukan pengoperasian pesawat, di awal itu kita sudah menerapkan atau melakukan inspeksi di pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 7 kita melakukan inspeksi dengan mengelilingi wilayah apron dan memastikan kondisi apron dalam keadaan bersih dan siap pakai. Untuk permasalahan seperti tumpahan bahan oli maupun bahan pelumas maupun aftur itu nanti pihak Apron Movement Control hanya melakukan pengawasan dan reporting atau pelaporan. Untuk selanjutnya yang berhak untuk atas penggantian rugi maupun pembersihan itu adalah pihak airlines masing-masing dari pesawat. Kemudian mereka
Entah itu mau dibersihkan sendiri atau membutuhkan bantuan dari pihak facilities, maka hal ini bersangkutan antara airlines dan facilities. Dan kami, pihak AMC, hanya melakukan pengawasan. Apakah apakah bekas bahan oli maupun after dan pelumas lainnya ini sudah dalam keadaan bersih atau apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti itu. Kemudian langsung lanjut saja ke materi yang terakhir, yakni penutup. Makalah ini penulis susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Airport Operation Management, yang mana laporan ini disusun yang datanya diperoleh dari internet, undang-undang, buku Airset Safety Manual version 1.0, buku Apron Movement Control version 1.0, dan juga diperoleh dari pengalaman penulis saat melakukan on-the-job training di Bandar Udara Internasional Adi Muarmo, Soekarta. Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak serta bimbingan yang bersifat membangun untuk penulis. Penulis juga memohon maaf apabila dalam penyusunan terdapat kesalahan, pengetikan, penulisan, serta kata-kata, karena penulis juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.